itu, bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari warga keturunan Jawa itu. Bahasa Hal sehari-hari, tersebut guys. membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tentunya untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan seperti biasa, yaitu video reaction. Kita akan coba untuk memberikan satu review jujur dan juga memberikan dikit-dikit banyak tentang komentar serta apa yang kita nilai dalam video mentar lagi guys. Adalah salah satu untuk kita jadikan sebagai penambahan pengetahuan guys, dengan judulnya yaitu Bangga Negara Ini Sudah Giat Belajar Bahasa Indonesia guys. Merupakan dari channel yaitu channel Media Solsel. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Sila subscribe guys. Jadi guys, seperti apakah cerita mengenai tentang negara ini sudah giat belajar bahasa Indonesia guys? Tanpa berbasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Oke. Bahasa Indonesia, bahasa yang setiap saat kita gunakan namun begitu sulit saat kita ujian mata pelajaran yang satu ini. Dibaca apa? Kok gurita? Piye to, Dot? Ya depannya dibaca to, Dot. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang terkadang sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat kita terkadang pusing untuk mempelajarinya. Asal kalian tahu, bahasa Indonesia memiliki 127.000 lebih lemma atau makna. Ini sesuai KBBI edisi kelima. 127.000 makna. Wow. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita, sekaligus bahasa pemersatu tanah air tercinta. Betul. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia kini mulai berkembang dan beberapa kali telah mengalami perubahan hingga saat ini. Betul. Mungkin Anda mengira Dia mulai berkembang guys ya, dari apa yang diceritakan oleh admin, berasal dari bahasa Melayu tetapi mulai berkembang. Setiap daripada daerah-daerah itu dia sudah jadi banyak bahasa boleh dituturkan guys. bahwa bahasa Indonesia hanya digunakan di negara kita, tetapi ternyata di negara lain juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. The Bahasa Indonesia language. Say cow. I don't know that one. Cow. I know everything but the cow one. Sapi. I know babi, I know bebek, I know ikan, I know ayam. Yeah, moo. It's okay. It is sapi. Sapi. Dan inilah sejumlah negara yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kanada. Kanada merupakan negara yang terletak di benua Amerika bagian utara. Bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Kanada adalah bahasa Inggris. Namun bahasa Prancis juga banyak digunakan oleh penduduk Kanada. Banyaknya warga Prancis. Indonesia yang bekerja dan menempuh pendidikan di Kanada membuat bahasa Indonesia terkenal dan banyak dipelajari di negara asal penyanyi Justin Bieber itu. Negara ini bahkan sudah membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja WNI membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Alhamdulillah. Jepang. Mantap. Jepang. Meskipun hubungan Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang buruk di masa lalu, tapi di masa kini hubungan Jepang dan Indonesia menjadi negara sahabat yang saling melengkapi. Saat ini, Jepang dan Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu hal yang penting.
hal yang penting, Selain itu, guys. banyaknya wisatawan asal Indonesia yang ke Jepang membuat bahasa Indonesia terkenal di Jepang. Oh, Tokyo University of Foreign Studies Jepang juga telah membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati di negara dengan julukan Negeri Matahari Terbit itu. Menurut kabar, untuk memasuki program studi ini terbilang sangat ketat karena setiap tahun ajaran baru hanya meloloskan 18 mahasiswa. Vietnam. Vietnam, guys. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini giat mempelajari bahasa Indonesia. Ya. Sejak 2007, Vietnam. bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Semenjak 2007, negara Vietnam mengambil inisiatif bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua keutamaan di negara Vietnam, guys. Sebagian besar alasan mereka tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena berkeinginan belajar tentang kekayaan Indonesia, mengulik resep kuliner, seni, budaya, hingga wisata. Baik. Kanada, Jepang, Vietnam. Oke, Ukraina. terusnya. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Penting. Hal ini Betul. terbukti dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 2013 lalu. Saat ini di universitas terbesar dan terbaik di Ukraina itu sedikitnya memiliki 50 mahasiswa S1 yang sedang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Hal ini juga sebagai upaya Indonesia untuk memperkenalkan dan berdiplomasi melalui budaya Indonesia kepada Ada Ukraina. tingkat-tingkat, guys. Dengan demikian, kedua negara bisa saling bertukar budaya sekaligus menjalin kerjasama dalam hubungan bilateral. Wow. Korea Selatan. Korea Selatan. Begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Apalagi Iya. kalau soal drama Korea dan musik K-popnya. Tak jarang banyak masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa Korea hanya karena sering menonton drama negeri gingseng Betul, guys. Saya setuju tuh, guys. itu. Bukan hanya itu, banyak warga negara Indonesia yang rutin mengikuti tren Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini ternyata juga menyukai bahasa Indonesia. Halo semua, kalian sudah tahu di Korea sedang ada banyak orang Korea yang mau belajar bahasa Indonesia. Iya benar. Apalagi jurusan saya bahasa Indonesia. Korea University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program bahasa Indonesia. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia yang bernama Tengso Cahyono. Selain itu, masyarakat negeri gingseng itu memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia, ditunjang oleh sejarah panjang Korsel sebagai salah satu partner dagang utama, investasi, pariwisata, pendidikan, dan keamanan. Mantap. Hawaii. Siapa sangka jika orang-orang di Hawaii tertarik dengan bahasa Indonesia. Di sana banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di tim Hawaii. pengajar rela terbang ke Hawaii, Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bahasa Indonesia. Wah, mantap nih. University of Suriname. Hawaii. Suriname adalah sebuah negara yang berada di Amerika Selatan. Di Suriname, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Bahkan warga negara di sana banyak yang merupakan keturunan Jawa. Iya betul. Bisa ngomong Jawa apik ya. Bu, Orang Suriname, guys. Jawa. Nanggone ning ndi? Bahasa Jawa. Pak. Warasan. Sami Pak, saya Pak, alhamdulillah. Bahasa Belanda menjadi bahasa nasional di Suriname. Meski begitu, bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari warga keturunan Jawa itu. Bahasa Hal sehari-hari, tersebut guys. membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tentunya untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia.
Oke. Saya datang ke sini ya tahun 1973. Lama. Tadi Lama sudah. sebelum kemerdekaan Suriname. Ya, saya lahir di Suriname ya. Saya di sana sampai lulus SMA. Dan banggalah dengan bahasa Indonesia, karena terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Jangan sampai negara lain justru lebih memahami bahasa kita dibanding kita sendiri. Dan betul. jangan lupa subscribe channel Media Sulsel, like, share, dan Subscribe, komentar jika ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih admin. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Media Sulsel guys, yaitu dengan satu judul yang sangat-sangat menarik, berbagi info mengenai tentang negara ini sudah giat belajar bahasa Indonesia guys. Jadi apa yang kita dapat lihat, apa yang berdasarkan penelitian apa yang saya saksikan guys, ialah bagaimana negara-negara ini sudah giat ya mempelajari bahasa Indonesia dan juga dijadikan sebagai salah satu bahasa kedua di dalam negara tersebut yang mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya dari negara Vietnam guys, ya seperti mana yang kita nampak sebentar tadi, negara-negara ini sudah melangkah jauh ke hadapan guys ya untuk berusaha mencoba ya menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu dapat dikuasai. Sebagaimanapun kita dapat lihat nilai tadi tuh, mereka sangat-sangat suka bagaimana mereka mampu fasih selancar berbahasa Indonesia guys. Jadi pokoknya di sini guys, bahasa Indonesia ini sudah semakin internasional dan dikatakannya guys ya mampu menjadi ataupun menetapkan sasaran guys ya, bahwa bahasa Indonesia ini akan dijadikan bahasa internasional 2045 ya. Jadi kita sama-sama doakan supaya bahasa Indonesia sudah semakin dikenali banyak lagi negara-negara di luar sana guys. Seperti mana yang saya dapat info juga, 47 buah negara, bukan seperti apa yang kita nampak bentar tadi video guys, itu sedikit negara yang diceritakan bahwa negara ini giat mempelajari bahasa Indonesia. Sebenarnya guys, ada lagi 47 buah negara, salah satunya yang disebutkan di negara yang kita nampak yang giat mempelajari bahasa Indonesia guys. Wah, satu perkara hal yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama berbagi info guys ya. Bahasa Indonesia mampu menjadikan satu bahasa yang dapat ya menguasai negara-negara di luar selain yang duduk di negara Indonesia guys. Jadi guys, apapun sangat-sangat menarik tentang info-info yang telah pun dipersembahkan ya sebentar tadi. Semoga ia memberikan satu manfaat dan juga kebaikan kita bersama dalam kita coba ya untuk fasih dan juga bertutur dalam bahasa Indonesia. Seperti mana juga ya Uncle kayaknya ingin juga coba untuk memperbaiki accent bahasa Indonesia supaya kita dapat mengenali di antara satu sesama lain, dan kita coba untuk mempelajari selain dari bahasa asal kita ya. Jadi itu yang kita mampu coba untuk mempelajari. Tidak salah kita mempelajari guys, sebab benda ini sangat-sangat baik untuk kita sama-sama kongsikan, sama-sama kita berbagi info. Oke guys, itu saja reaksi dan pendapat dari Uncle guys. Semoga itu saja reaksi dan juga pendapat dari Uncle. Semoga ia bisa memberikan satu perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita semua, terutamanya diri Uncle. Lebih dan kurang guys, saya mohon maaf. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.